Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Ibadah Minggu Raya, online dan onsite service, pukul 11 siang. Ibadah Tengah Minggu, Sabat Shalom, setiap hari Jumat, online service, pukul 9 malam. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yahweh sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Pada kesempatan hari ini kita udah ada di tahun 2025. Nah, di bulan yang pertama, di hari yang ke-26. Biasa kan kalau kita masuk tahun yang baru tuh ada suka dikatakan ada nggak resolusi baru untuk tahun ini gitu. Kemarin pun di Radio Kristen saya dengar ada membicarakan tentang resolusi. Apa nih resolusinya gitu. Nah, setiap kali kita kan suka melakukan hal itu gitu ya. Nah, yang saya mau katakan sekarang ini, di tahun yang baru ini kita mau ngapain nih? Resolusi apa yang harus kita lakukan? Ada saya lihat kemarin di Instagram kalau nggak salah. Ada mau bikin cat rambut baru di tahun 2025 ini. Rambutnya warnanya apa yang lagi ngetren nih. Atau pasang behel, warnanya yang bagaimana gitu. Nah, berbagai macam resolusi yang harus dilakukan di tahun yang baru. Nah, semua yang dibicarakan itu kebanyakan hanya soal jasmani. Soal yang akan binasa gitu maksudnya. Jadi hanya soal-soal lahiriah saja. Nah, tapi kita di tahun yang baru ini mau melakukan sesuatu, mau memasuki tahun yang baru, mau memasuki 2025 ini dengan sesuatu yang baru. Bukan hanya soal jasmani maksud saya, tapi mau memperbaharui rohani kita untuk mempersiapkan yang menjadi the real Kristen sejati. Nah, di The Way punya komunitas, namanya Komunitas Kristen Sejati. Saya mau ngajak kita semua di minggu ini kita mau hidup di tahun yang baru ini dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi benar-benar di tahun ini kita jalani itu dan benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Tema khotbah saya pada hari ini, hidup sebagai Kristen sejati. Hidup sebagai Kristen sejati. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Kristen sejati ini seperti ini gitu. Kalau kita hidup di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kita wajib hidup sama seperti Kristus. Sebelum saya masuk lebih dalam, kan kita mau ngomongin soal hidup sebagai Kristen sejati. Nah, Kristen sejati itu apa sih etimologinya gitu ya. Kita mau lihat sama-sama etimologi dari Kristen sejati. Kristen itu berasal dari kata bahasa Yunani maksud saya, Kristianos, yang artinya pengikut Kristus. Nah, istilah ini tuh berakar dari kata Kristos. Kristos itu yang berarti yang diurapi. Ini merujuk pada Yesus sebagai Mesias.
yang dijanjikan di perjanjian lama itu ya. Nah, kata Kristen itu pertama kali digunakan di Antioquia. Itu ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, kata Kristen ini tuh sebagai sebutan atau julukan bagi para pengikut Kristus saat itu. Nah, awalnya kemungkinan digunakan sebagai ejekan sebenarnya. Ejekan untuk orang-orang non-Yahudi. Tapi kemudian itu bisa diterima, dipakai oleh para pengikut Kristus. Sebagai identitasnya mereka gitu. Pengikut Kristus akhirnya dipakai kata Kristen tersebut. Kemudian ada kata sejati. Nah, kata sejati ini berasal dari bahasa Sanskerta satya yang berarti benar atau asli atau tidak palsu. Nah, di dalam bahasa Indonesia istilah ini tuh mengandung makna tulen, murni, otentik gitu. Nah, ini tuh menunjuk pada sesuatu yang tidak bercampur dengan kepalsuan. Jadi benar-benar asli gitu ya. Gak bercampur dengan kepalsuan tersebut. Nah, jadi kata Kristen sejati bisa kita simpulkan secara gabungan itu Kristen sejati itu dapat diartikan sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang otentik, yang murni, yang benar. Istilah ini tuh merujuk pada seseorang yang bukan cuma kenal siapa Kristus secara formal, secara budaya, tapi juga menunjukkan iman yang nyata. Iman yang nyata melalui apa? Hubungan pribadi dengan Kristus. Yuk sama-sama kita lihat Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan buat kita semua. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ada hubungan pribadi kita dengan Kristus. Kita tinggal di dalam dia, dia pun ada di dalam kita. Kita bisa berbuah banyak, kita bisa mempermuliakan Bapa, dan kita bisa disebut sebagai murid-muridnya Kristus. Itu yang pertama yang kita bisa lihat dari Kristen sejati tersebut. Menunjukkan iman melalui hubungan pribadi kita dengan Kristus. Kemudian yang selanjutnya, Kristen sejati itu bisa menunjukkan iman yang nyata melalui kehidupan yang berbuah roh. Sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi iman itu kita bisa menunjukkan iman yang nyata melalui kehidupan yang berbuah roh. Seperti yang tadi kita sudah baca sama-sama. Kemudian yang ketiga, Kristen sejati itu bisa menunjukkan iman yang nyata melalui kesetiaan pada pengajaran Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu yang mau dikatakan tentang Kristen sejati. Kemudian kita sama-sama lihat, apa sih konsep Kristen sejati tersebut? Nah, konsep Kristen sejati itu bisa dilihat dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di sini dikatakan, tidak semua orang yang mengaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini menekankan pentingnya tindakan nyata yang mencerminkan iman sejati. Kemudian di Yakobus 2 ayat 26 di situ juga dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati.
Kristen sejati harus menunjukkan iman kita. Iman mereka itu lewat apa? Lewat perbuatannya. Kemudian dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, di situ kan dikatakan harus berubah oleh pembaruan budi kita. Transformasi hidup kita tuh harus melalui pembaruan pikiran sebagai tanda orang percaya sejati. Jadi namanya Kristen sejati itu adalah identitas yang tidak hanya terlihat dari pengakuan iman kita, tapi juga lewat gaya hidup. Gaya hidup yang mencerminkan Kristus bagi kita semua. Jadi panggilan untuk memuliakan Allah, kita juga dipanggil untuk mencintai sesama, kemudian bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus. Menjadi seorang Kristen sejati lebih dari bukan cuma sekedar hanya ke gereja, tapi bukan cuma ritual keagamaan di gereja, tapi Kristen sejati itu dalam hal-hal ini tuh benar-benar dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita kerjakan semua hal itu yang dikatakan sebagai seorang Kristen sejati. Jadi soal pergi ke gereja itu penting buat pertumbuhan rohani kita. Tetapi menjadi Kristen sejati itu lebih penting tentang hidup yang mencerminkan Kristus, bukan cuma hanya di gereja, tapi di luar gereja. Itu yang harus kita kerjakan. Karena hidup di luar gereja itu bisa meliputi segala hidup dalam integritas kah, kemudian kita bisa mempraktekkan yang namanya kebenaran sejati itu, bisa mempraktekkan kejujuran dimanapun kita ada, di tempat kerja kah, dimanapun pokoknya kita ada, kita bisa mempraktekkan kebenaran dan kejujuran itu. Kemudian kita bisa melayani sesama. Melayani sesama itu memberikan diri kita untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Jadi kita bisa membantu orang lain tanpa ada embel-embelnya gitu, benar-benar gak pakai pamrih. Kemudian kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita, membiarkan terang Kristus itu nyata, bersinar lewat apa? Lewat sikap hidup kita, lewat perbuatan kita, sehingga orang lain dapat melihat bahwa oh iya, dalam hidupnya tuh Allah terlihat dari kehidupan kita. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi lewat hal-hal ini kita bisa menunjukkan, oh iya, ternyata Kristen sejati itu ada dalam diri kita. Kristen sejati itu adalah panggilan untuk memuliakan Allah, panggilan untuk mencintai sesama, dan terus-menerus bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus. Jadi ini bukan cuma aktivitas keagamaan di dalam gereja, tapi tentang menjalani kehidupan ini yang dipenuhi dengan apa? Dengan kasih, dengan iman, dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita bayangkan ada sebuah pohon nih, kelihatan dari luar tuh sehat banget di pohon. Tapi ketika diamati, ternyata di pohon ini tidak ada buahnya sama sekali. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kristen sejati itu di dalam diri kita itu harus menghasilkan buah yang nyata. Harus menghasilkan buah yang nyata. Buah yang nyata itu harus mencerminkan karakter Kristus. Jadi setelah kita paham, oh ternyata Kristen sejati itu bukan cuma itu doang, tapi benar-benar keseluruhan kita bisa menghasilkan buah, dan buahnya itu mencerminkan karakter Kristus. Nah, kita udah lihat nih, Kristen sejati apa, tadi etimologinya apa, konsepnya bagaimana. Yang mau kita bicarakan saat ini yaitu ciri-ciri dari hidup sebagai seorang Kristen sejati. Saya lihat ada 4 sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai Kristen sejati tersebut. Yuk sama-sama kita lihat. Yang pertama, kita harus hidup berlandaskan kasih. Hidup berlandaskan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi yang pertama yang kita mau
Yuk hidup berlandaskan kasih. Kemudian dalam Matius 5 ayat 44, di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, jadi kasih itu bukan hanya ke teman, ke saudara, orang-orang yang benar-benar sepaham dengan kita. Tapi namanya mengasihi musuh sekalipun harus tetap kita kasihi. Harus tetap kita doakan. Jadi seorang Kristen sejati hidup dalam kasih sebagaimana Yesus perintahkan kepada kita semua. Jadi itu yang pertama, seorang Kristen sejati hidup dengan kasih sebagaimana yang udah diperintahkan Yesus. Yang kedua, kasih itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama, termasuk musuh kita sekalipun. Kemudian hidup berlandaskan kasih itu menunjukkan karakter Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Jadi namanya kasih, ya itu yang kita pakai sebagai dasar kekristenan hidup kita. Gak ada iman tanpa kasih. Kasih sejati ditunjukkan dalam tindakan kita. Tindakan apa? Saling menolong, saling mengasihi, saling memaafkan, dan peduli kepada mereka yang sulit untuk kita kasihi, tapi kita mau mengasihi mereka. Contoh yang paling nyata yang bisa kita lihat gitu, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah teladan utama dalam mengasihi semua orang, termasuk mereka yang menolaknya dia. Ketika dia disalibkan, banyak orang mengeluh-ngeluhkan dia, mengolok-olok dia, membuat dirinya menderita. Gitu. Tapi Yesus kasihi mereka. Dia mau melepaskan pengampunan kepada mereka. Jadi itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kemudian di Alkitab kita juga ada contoh tentang kasih itu, yaitu kisah orang Samaria yang baik hati. Di situ tuh benar-benar menunjukkan kasih yang gak memandang perbedaan. Beda suku, beda apapun juga dia gak pandang. Tetap dia tolong. Kasihnya tetap terlihat di situ. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang membicarakan tentang the way. Pak saya sesat lah, gitu. Kita gimana lah gitu. Bahkan sampai mengomentari soal logo the way gitu. Nah waktu saya dengar hal itu gitu, begitu dengar hal tersebut respon kita apa? Jujur waktu saya pertama dengar, saya langsung diem, terus dalam hati saya langsung ngomong, Tuhan ampuni mereka, ampuni dia. Gitu. Dia gak tahu yang dia perbuat. Jadi saya lepaskan pengampunan itu, saya mau mengasihi mereka, saya mau memberkati mereka, saya mau mendoakan mereka. Kasih itu tuh harus seperti itu gitu. Jadi kita harus tunjukkan benar-benar kepada semuanya. Jangan cuma saudara, jangan cuma sama temen gitu. Tapi benar-benar mengasihi. Karena apa? Karena Bapa sudah mengasihi hidup kita. Dia sudah mengasihi kita, kita pun mau membagikan kasih itu kepada yang lain. Termasuk musuh sekalipun. Orang yang menghina kita, mencaci kita, menjelek-jelekan kita harus tetap kita kasihi. Kita bagikan kasih itu kepada mereka semua. Jadi contoh sederhana ini bagaimana kasih itu bukan cuma omongan, bukan cuma ucapan saja, bukan cuma kata-kata saja, tapi kita bisa mengasihi, kita bisa benar-benar membagikan kasih itu. Termasuk orang yang gak sepaham sama kita sekalipun harus bisa kita kasihi, kita doakan. Itu sikap pertama yang harus kita kerjakan sebagai seorang Kristen sejati. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat, yang kedua sikap seorang Kristen sejati itu kita harus taat kepada firman Allah. Taat kepada kebenaran sejati itu. Dalam Yakobus 1 ayat 22 di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi pelaku firman. Taat kepada firman Allah yang harus kita lakukan, jadi pelaku firman. Kemudian di Mazmur 119 ayat 105, di situ dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ayo sama-sama ketaatan kepada firman Allah itu harus bisa kita tunjukkan. Harus bisa kita lakukan sebagai bukan cuma pendengar tapi jadi pelaku firman.
pakai firman itu jadi pelita bagi jalan kita, bagi kaki kita. Kita mau melangkah kemanapun, firman itu yang terus menuntun kita. Udah benar belum nih? Udah sesuai belum dengan kebenaran sejati itu? Baru kita lakukan jalan kita. Nah, taat kepada firman Allah, kepada kebenaran sejati itu adalah ciri utama seorang Kristen sejati. Jadi kalau kita ngomongin ciri-cirinya nih kan, itu ketaatan itu benar-benar ciri utama dari seorang Kristen sejati. Yang kedua, mereka tidak hanya menjadi pendengar seperti yang tadi Yakobus 1 ayat 22 katakan, tapi benar-benar jadi pelaku firman. Kemudian yang ketiga, hidup kita tuh diarahkan kepada prinsip-prinsip Alkitab. Meskipun harus pasti berhadapan dengan tantangankah, kesulitankah, penderitaankah, tapi benar-benar harus kita pakai Alkitab itu sebagai penuntun kita. Jalannya diarahkan oleh kebenaran sejati tersebut. Jadi ketaatan adalah bukti iman yang sejati. Terkadang ketaatan juga perlu pengorbanan. Ketaatan juga harus kita lakukan walaupun kayaknya sulit banget, tapi itu tetap kita harus kerjakan. Kita bisa lihat dari Daniel. Daniel itu adalah seorang tokoh Alkitab yang mencontohkan ketaatan. Kenapa saya katakan seperti itu? Daniel itu tetap berdoa kepada Allah pada saat dia harus ditangkap untuk masuk ke gua singa. Tapi dia tetap mau berdoa. Kita bisa baca itu di dalam Daniel 6 ayat 10 sampai 23. Nanti bisa baca sendiri di rumah. Nah, Daniel ini tuh dia mau tetap berdoa kepada Allah meskipun diperintahkan untuk kamu gak boleh menyembah raja yang lain. Tapi dia tetap menyembah Allahnya. Tindakan dia tetap berdoa kepada Allah. Tindakannya ini tuh menunjukkan kalau dia lebih memilih Allahnya dibandingkan perintah manusia. Jadi dia benar-benar takut akan Allah dibandingkan perintah manusia. Sama seperti lampu di jalan. Kalau malam hari dia menerangi jalan di depan kita. Firman Allah pun memberikan arahan yang jelas untuk apa? Untuk perjalanan kehidupan kita. Jadi pada saat kita berjalan melalui hidup kita hari lepas hari, firman Allah itu yang menuntun kita. Udah benar belum nih jalannya? Udah sesuai dengan firman Allah belum? Udah sesuai belum dengan kehendak Allah? Itu yang harus terus kita lakukan. Ada seorang siswa, dia berprestasi. Kemudian satu kali diminta, ayo kamu nyontek aja. Biar semua satu kelas nih bisa berhasil dan nilainya bisa naikin akreditasi gitu. Nah, waktu dia diperintahkan seperti itu, akhirnya dia nolak. Dia menolak, terus dia tahu kalau dia nolak, dia pasti dijauhin teman-temannya. Bahkan gurunya pun pasti akan memusuhi dia. Terus kemudian ada salah satu siswa nanya, kenapa sih kok kamu gak mau diminta sama-sama nyontek? Padahal ini kan untuk menaikkan akreditasi kita gitu. Terus dia jawab, saya lebih takut untuk melanggar firman Allah dibandingkan perintah guru itu. Jadi dia lebih takut pada Allah dibandingkan untuk mengecewakan manusia. Ketaatan itu pun mencerminkan keberanian. Seperti tadi Daniel, dia memilih tetap berdoa kepada Allah, tetap menyembah Allahnya daripada mengikuti perintah manusia. Sudah belum kita memprioritaskan firman Allah? Udah belum kita pakai firman Allah itu untuk udah benar belum nih keputusan yang saya ambil? Udah benar belum nih? Udah sesuai belum dengan firman Allah? Jadi ayo taat akan firman Allah tersebut. Kebenaran yang sejati itu benar-benar harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini sebagai seorang Kristen sejati. Itu yang kedua, sikap kedua yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen sejati. Kemudian kita lihat dalam sikap yang ketiga, yaitu berbuah di dalam Roh Kudus. Berbuah di dalam Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi saya udah bacakan buat kita semua. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kemudian di Matius 7 ayat 20 di situ dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
pada saat kita bilang ini nih Kristen sejati. Tapi begitu dilihat ciri-cirinya dalam hidup kita gak ada buahnya, orang akan bilang, masa iya Kristen sejati gak ada buahnya. Jadi namanya Kristen sejati itu tuh harus ada buahnya. Karena dari buahnya lah kita akan dikenal oleh orang-orang. Seorang Kristen sejati itu menunjukkan kehidupan yang berbuah roh. Kehidupan yang berbuah roh. Seperti yang dijelaskan tadi dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu. Buah roh tersebut kan udah saya bacakan tuh tadi. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Itu semua tuh menjadi bukti dari perubahan hati yang sejati. Perubahan diri kita, manusia lama dan manusia baru. Apakah masih mengikuti daging atau mengikuti roh? Itu perubahan yang sejati itu bisa terlihat. Buah Roh Kudus itu bukti perubahan hidup di dalam Kristus. Gak mungkin kita hidup dalam Kristus kalau hidup ini tanpa menghasilkan buah. Jadi ayo, sebagai Kristen sejati kita harus benar-benar menghasilkan berbuah dalam roh. Ada buah yang kita hasilkan dalam hidup ini. Yang bisa dilihat orang lain, yang bisa dinikmati orang lain. Itu menandakan kalau kita Kristen sejati. Kemudian tokoh lain dalam Alkitab kita yaitu Rasul Paulus. Dia benar-benar mencerminkan buah roh ini di dalam pelayanannya. Yuk sama-sama kita baca Filipi 1. Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai 26. Saya bacakan buat kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan karena keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepadamu. Jadi si Rasul Paulus ini benar-benar mau, ya lebih baik aku tinggal di sini. Lebih baik aku pergi bersama Kristus, tapi dia lebih memilih untuk ya udah selama aku masih hidup, aku mau melakukan segala sesuatunya untuk Kristus gitu. Dia mau menghasilkan buah roh itu supaya buah roh itu bisa dinikmati orang-orang sekitarnya. Dimanapun dia berada, dia di dalam penjara sekalipun, dia mau membagikan buah roh itu kepada orang-orang di sekitarnya. Sama seperti sebuah pohon mangga. Dia mau menghasilkan buah. Buahnya itu buat apa? Buat dinikmati orang lain. Kehidupan kita pun harus seperti itu. Hidup kita ini harus benar-benar menjadi berkat bagi sesama. Bisa dinikmati orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nama Allah yang ditinggikan, dipermuliakan. Sudah belum hidup kita itu mencerminkan kasih? Udah belum sukacita itu bisa terlihat sama orang lain? Udah belum damai sejahtera kita itu disaksikan oleh orang lain? Sudah belum buah roh itu terlihat dari kehidupan kita? Seorang Kristen sejati, sebagai Kristen sejati itu harus benar-benar berbuah. Berbuah dalam roh, dapat dilihat orang lain, dapat dinikmati orang lain, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sikap hidup yang ketiga yang harus kita lakukan hidup sebagai seorang Kristen sejati. Kemudian yang keempat, sama-sama kita lihat ciri-ciri Kristen sejati itu apa. Di sini dikatakan memiliki iman yang tangguh. Dalam Ibrani 11 ayat 1 di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kemudian dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita harus memiliki iman yang tangguh. Seorang Kristen sejati itu harus menunjukkan iman yang teguh. Bahkan di tengah pencobaan. Iman itu harus benar-benar terlihat
Di mana? Pada saat kita hidup menderita sekalipun, iman itu harus terlihat. Dalam kesulitan sekalipun, iman itu harus kita bagikan. Supaya orang bisa lihat, oh ya ternyata dia benar-benar Kristen sejati. Dia mencerminkan, dia memiliki iman yang tangguh itu. Iman yang tangguh itu bisa terlihat dari hidupnya. Seorang Kristen sejati itu benar-benar bisa menyatakan imannya di tengah pencobaan. Mereka percaya bahwa Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu. Buat apa? Buat kebaikan mereka yang mengasihinya. Dalam Roma 8 ayat 28. Iman yang tangguh itu bertahan. Dalam apa? Dalam pencobaan. Dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita. Jadi ayo miliki iman yang teguh, yang tangguh ini. Supaya kita benar-benar bisa dilihat orang sebagai Kristen sejati. Bukan cuma, oh ternyata orang Kristen sama aja dengan orang dunia. Tapi benar-benar kita beda dengan orang dunia. Karena kita memiliki iman yang tangguh. Rasul Petrus pun bisa menjadi contoh nyata. Yang memiliki iman yang tangguh. Padahal dia pernah gagal menyatakan imannya. Ketika dia menyangkal Yesus, dia udah gagal. Tapi dia akhirnya menunjukkan imannya itu pada saat kebangkitan Yesus. Terus dia memberitakan Injil kepada banyak orang dengan keberaniannya. 3.000 jiwa diselamatkan. Itu benar-benar menunjukkan imannya kepada orang banyak. Iman dia tangguh. Walaupun dulu dia pernah menyangkal Yesus. Pernah salah, pernah gagal. Tapi dia bisa balik lagi. Benar-benar percaya kepada Allahnya dengan sungguh. Menyatakan imannya yang teguh, yang tangguh itu. Setelah kebangkitan Yesus dan dia memberitakan Injil. Banyak orang diselamatkan. Karena pengabaran Injil dia. Sama seperti sebuah perahu. Dia berlayar lewatin badai. Perahu itu pada saat dia jalan kan ada badai, dia harus lewati semua. Iman kita pun harus seperti itu. Tetap kokoh. Pada saat ada ombak, ada pergumulan hidup, ada pencobaan, ada penderitaan, ada kesulitan. Iman kita harus tetap kokoh. Di tengah tantangan, tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah masalah apapun, persoalan hidup kita, harus tetap kita perlihatkan iman kita yang teguh, yang tangguh itu. Sudah belum kita tetap percaya kepada Allah? Walaupun hidup kita rasanya sulit, walaupun hidup kita kok kayaknya penuh penderitaan, udah belum kita tetap bisa menyatakan iman percaya kita kepada Allah. Pada saat hidupnya kita tuh gak sesuai seperti apa yang kita mau. Tapi benar-benar kita tetap jalani semua itu. Dengan percaya pada Allah. Kita nyatakan iman kita dengan teguh kepada Allah. Kepada orang-orang sekeliling kita. Dan kita bisa melihat Allah yang kita sembah itu bukannya mati. Dia hidup, dia sanggup menolong kita. Udah belum kita kerjakan hal-hal itu. Jadi ini 4 sikap yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menyatakan hidup kita ini sebagai seorang Kristen sejati. Kita bisa mengatakan komunitas Kristen sejati. Tapi kalau hidup kita gak bisa mencerminkan 4 hal ini, itu namanya omong kosong. Kita gak bisa dikatakan sebagai Kristen sejati. Jadi Kristen sejati adalah mereka yang hidup berlandaskan kasih. Mereka yang hidup taat kepada kebenaran sejati itu, firman Allah itu. Kemudian hidup bisa berbuah dalam roh. Dan bisa memiliki iman yang teguh, yang tangguh itu. Apakah keempat ciri ini udah ada dalam kehidupan kita? Kalau belum ada, minta Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membimbing kita. Untuk kita bisa memiliki 4 sikap ini. Bukan cuma tahu, bukan cuma dengar. Tapi benar-benar melakukannya dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita 4 sikap ini harus terus kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga kita bisa sebagai seorang Kristen sejati. Seperti tadi ada ayat yang katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kalau kita mau melakukan hal ini, mau mengerjakan firman ini, mau melakukan kehendak Bapa ini, maka kehidupan kita benar-benar bisa dikatakan sebagai seorang Kristen sejati. Itu yang saya mau bagikan buat kita semua. Ayo kita minta Allah menanamkan keempat ciri ini, keempat sikap ini dalam kehidupan kita.
supaya kita benar-benar dikatakan sebagai seorang Kristen sejati. Dalam keseluruhan hidup kita bisa benar-benar memperlihatkan hidup kita lewat kasih, lewat ketaatan kita, kehidupan kita bisa mencerminkan hubungan erat dengan Allah kita. Kita bisa menghasilkan buah roh itu dan bisa memperlihatkan iman yang kokoh, iman yang teguh itu kepada banyak orang. Itu yang mau saya bagikan. God bless you all. Yuk kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita datang pada Bapa.